Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BPA semua, bertemu lagi dengan saya Pak Rohmat dalam Bincang-Bincang Al-Kausar. Tempatnya ngobrol asik dengan berbagai topik unik. Sobat BPA, bukan hal yang asing lagi jika kita mendengar bahwasanya di Indonesia sedang darurat narkoba. Itu merupakan sesuatu yang tidak baik untuk kita pertahankan ya Sobat. Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Bahkan penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya di kalangan remaja maupun kalangan dewasa saja. Bahkan sudah ke kalangan anak-anak sampai kalangan ibu rumah tangga. Tidak hanya kalangan ekonomi atas saja, akan tetapi sudah mengena ke kalangan menengah ataupun ke kalangan bawah. Karena apa? Karena peredaran narkoba sekarang semakin mudah untuk didapatkan. Maka dari itu sudah menyasar ke semua kalangan. Nah, penanggulangan narkoba itu tidak hanya pemerintah saja yang berperan, akan tetapi kita sebagai makhluk sosial hendaknya berusaha untuk menanggulangi narkoba dengan cara sosialisasi anti narkoba. Nah, maka dari itu di edisi kali ini kita khusus mengundang seorang narasumber yang merupakan penggiat sosial di area Sukoharjo dan sekitarnya. Bahkan beliau ini sudah melakukan sosialisasi anti narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, penasaran dengan narasumber kita kali ini? Bisa kalian simak video berikut ini. Hidupmu asik, hidupku gayeng. Hidupmu asik, hidupku gayeng. Hidupmu asik, hidupku gayeng. Hidupmu asik, hidupku gayeng. Ya, hidup asik maka hidup kita pun gayeng. Iya, betul. Ya, buat kalian-kalian teman-teman, jadi asik-asik aja, mending asik-asiknya tanpa narkoba. Kalian bisa asik, maka teman-temanmu pun akan merasakan gayeng. Gayeng. Hidupmu asik, hidupmu gayeng. Ini sebuah lagu spesial dari Solo Ono Channel. Nah, grupnya Mas Tatung. Iya. Nah, ini saya mohon izin untuk apa ini, Tung? Mengcover. Iya. Belakang cover dikit sebelum rilis. Iya. Dan kita akan lanjut bagaimana sebuah lagu kita tampilkan sambil membawa pesan anti narkoba. Cuplat-cuplat suwang ngeteng telenter, mambu ketumbang gudel, tak empole lalele sopong, yudele ake sir pong dele kopong, sir pong dele kopong. Ojo podo ngeyel, narkoba bikin teler, bikin lu jadi gembel, pak empole lalele, ojo podo nggunakake sir pong dele kopong, narkoba marai ompong. Surah penak banget iki. Apa ngapenya kan? Ini giginya ompong karena dulu pernah. Iya. Nah, dulu masa lalu ya. Masa lalu. Masa kelabu. Enggak usah enggak usah kita menuju masa depan ya. Nah, biar gayeng tadi. Nah, betul. Salah satu ternyata meninggalkan bekas yaitu ompong. Ompongnya nggak bisa. Merengese. Rasa merenges ngomong ini gitu. Nah, salah satu teman-teman adik-adikku semuanya para pelajar, makanya itu efek kecil, efek kecilnya baru ompong. Tapi efek yang lainnya banyak sekali. Wah, nanti akan kita yang lebih parah banyak. Kita akan jelaskan waktu kita ini ya ngobrol-ngobrol asik bersama Pak Guru yang ada di sini. Nah, betul. Selanjutnya kita membawakan di sini kearifan lokal Blangkon. Nah, Blangkon Bloko lakon. Nanti kita Bloko pun itu membelakang. Bloko itu ini ya menceritakan. Lelakon itu jalan kita dulu. Nanti di podcast kita akan ceritakan masa lalu kita yang terpuruk, tapi intinya bukan masa lalunya, tapi akhirnya setelah itu kita bangkit. Nah, pembangkitan itu yang susah. Nah, susah. Dan kita itu sebenarnya bertiga, salah satu nggak bisa ikut. Nah, bertiga itu berbeda agama tapi bersatu. Saya Muslim, Katolik, Hilarius, Mas Tatung ini Katolik, salah satunya lagi Abraham Denny Kristen. Kristen. Nah, kita bertiga itu
jadi satu karena belangkon ya. Iya. Nah, dan ini pun mewakili bukan hanya ini kearifan lokal Jawa, tapi kita harapkan se-Indonesia berbagai macam budaya semuanya bersatu melawan narkoba. Seperti lagu yang kedua ini. Gundul Pacul. Gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul dimpang sekane dadi salatar, wakul dimpang sekane dadi salatar, gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, mari berkumpul saling bergandengan tangan. Walau beda agama tapi satu, selamatkan bangsa. Wow, keren sekali ya perform dari kedua narasumber kita pada kali ini. Nah, tentunya sudah kita hadirkan di studio Bincang-Bincang Ala Kausar narasumber yang sangat luar biasa kita pada kali ini telah hadir di samping saya. Kita sambut The Blangkon. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Luar biasa. Ini lagu ini ya sangat ditunggu-tunggu oleh emak-emak ya ketika sore hari. Oke, ini The Blangkon itu terdiri dari Mas Danar dan juga Mas Tatung ya. Mas Danar juga Mas Tatung. Nah, Mas, kenapa sih kok diawali dengan sebuah lagu itu, kenapa? Ya, ini lagu lagi fenomenal, lagi ngetren, tapi ada lirik yang kita suka yaitu engkau jauh di mata tapi dekat di doa. Jadi doa itu mendekatkan orang, silaturahmi ya. Jadi walaupun memang kita memiliki sahabat, dia berada dimanapun, kita harus tetap mendoakan supaya selamat dunia akhirat dan yang pasti supaya terhindar dari narkoba. Gitu, keluarga terutama ya. Nah, tadi menyebut emak-emak, nah ibunya yang ada di jauh di sana, anaknya kuliah di mana. Nah, harus doain terus, engkau jauh di mata tapi di dekat di doa. Oke, untuk tema kali ini kan ini Mas, podcast kita mengundang The Blangkon ya, dengan tema generasi emas tanpa narkoba. Nah, bisa dijelaskan sebenarnya Mas dan The Blangkon ini siapa? Mas Danar dan Mas Tatung ini siapa? Penggiat sosial anti narkoba atau pengguna narkoba? Benar, kita penggiat anti narkoba. Kita terbentuk sebenarnya bertiga, tidak bertiga ya. Berarti ini kurang satu. Kurang satu Mas Denny Klowor, terus kadang kita plus additional kita, jadi kita model baru penyuluhan ya. Orang masih juga jadi edukasi dan entertainment. Jadi ngisi penyuluhan sambil dilok nyanyi biar nggak bosen. Ini penyuluh atau penyanyi gitu. Cuma liriknya kita rubah dan kita pilih-pilih memang lirik lagu yang lagi bagus dan sesuai tema. Tadi di awal juga pembukaan ada lagu Uripmu Gayeng apa udah? Itu lagunya beliau. Mas ini ya grupnya Mas Tatung tuh. Solo channel. Nah, Mas Tatung ini punya grup hidupmu asik tanpa narkoba. Nah, kalau kalian asik-asik aja berteman dengan asik, maka
hidup kita gaya. Nah, kalau kalian rasa, kalian ngajarin kita atau nawarin kita narkoba segala macam, nggak akan gaya, malah kisruh. Nah, gitu. Berarti ini liriknya keren sekali. Ya, ini berarti Mas Dana dan Mas Tatung ini penggiat sosial anti narkoba dan juga salah satu dari panjenengan itu ada yang mantan pengguna narkoba. Iya. Yang mana ini? Nah, Mas Tatung. Oh, Mas Tatung. Ya. Jadi yang penting mantan, Mas. Jadi nggak apa-apa. Kita sebutkan itu nggak apa-apa. Oh, Jadi nggak apa-apa. di dunia narkoba kita pengen menyampaikan kepada masyarakat sudah mantan itu bukan aib, nggak apa-apa. Yang masih kena pun jangan sampai disingkiri jadi aib, tapi dirangkul biar cepat sembuh. Nanti kalau dia disingkiri itu aib segala macam, kapan teman-teman kita sembuh? Nah, Ya, berarti kalau itu hidupnya normal plus. nah atau dia Orang normal yang plus ya. plus karena sudah merasakan. Dan dia tergerak. Yang mantan narkoba memang banyak, tapi yang tergerak untuk menyembuhkan sahabat-sahabat Hanya jarang. orang-orang pilihan ya. Nah, jadi beliau tergerak. Berarti nanti sakitnya. ya, di sini nanti kita berarti sharing bareng-bareng ke teman-teman Kausar ya. Oke, Mas. Ya. Perform yang awal tadi keren banget loh, Mas. Nah, itu apakah salah satu cara asik dalam panjenengan melakukan sosialisasi anti narkoba, Mas? Itu proses itu ya. Karena dulu awalnya itu saya belum bersama Mas Tatung. Sendiri berarti itu sendiri masih dengan tanpa musik, tanpa ini. Saya pengen mencari formula yang memang enak didengar. Jadi para peserta penyuluhan itu selain materinya tidak keberatan, mereka kadang mikir, aduh penyuluhan narkoba ngapain gitu. Masih gitu ya. Nah, kedua mereka bisa menyerap materi, pulang masih kesimpan. Berarti apa? Memberikan kesan dulu ya. Nah, berarti apa? Pesannya dapat. Namanya edutainment, edukasi dan entertainment. Dulu saya pernah coba dengan penyuluhan plus main sulap. Bisa sulap gitu? Bisa. Tapi main alat aja. Di alat. Suruh nunjukin di sini nanti. Nah, nggak bawa pakai alat. Tapi juga main sulapnya dengan tema yang bisa memasukkan tema anti narkoba. Oh, berarti itu relevan ya nanti. Yang relevan, kayak merubah air kotor jadi air putih. Itu tandanya bahwa orang yang kena narkoba itu masih bisa dirubah menjadi jadi jernih kembali seperti puasa ya. Puasa Idul Fitri kita suci kembali. Itu tujuannya adalah merangkul orang-orang yang kena narkoba biar menjadi putih kembali pikirannya. Nah, seperti itu main sulap seperti itu. Terus ketemu Mas Tatung. Jadi kita itu perjalanan hidup dulu terpisah gara-gara narkoba di dunia malam. Mas Tatung nanti kita ceritakan itu ya. Dan akhirnya itu Mas Tatung pakai musik, dia bisa musik, saya bisa nyanyi. Ketemu awalnya di mana ini? Saya ngisi di sekolahmu gitu ya, di sekolahnya Mas Tatung. Salah satu sekolah di area Solo Raya. Sekolah swasta di Solo Raya. Saya ngisi, Mas Tatung nonton. Karena guru di situ. Nah, iya. Guru ya. Nah, ini yang kerennya Mas Tatung itu. Mas Tatung guru apa ini, Mas? Dulu waktu itu. Bimbingan konseling. Bila saya juga guru BK. Tapi Mas Tatung pengguna, saya enggak. Mantan pengguna. Nah, ini bagusnya Mas Tatung ini bangkitnya luar biasa. Bangkit ya. Dari masa lalu yang terpuruk sekarang bermanfaat. Nah, dan waktu itu lihat saya tuh ya, waktu penyuluhan diundang di sekolah itu. Dan waktu itu seperti teman lama, cuma dunia duduk gitu ya. Caranya dugem dunia gemblung. Terus gemetar. Nah, dia ini pengen juga menebus dosa untuk kerja sama saya. Oh, itu awal masa pertobatan berarti itu? Enggak, dia sudah jadi guru, sudah jadi orang baik. Oh iya. Terus ketemu saya itu maksudnya pengen ikut-ikutan keliling mensosialisasikan anti narkoba sebagai ladang pertobatan atau menebus dosa lah, kesalahan zaman dulu. Nah itu, yuk kamu gitar seperti dulu lagi, dulu satu band kita di dunia malam. Dulu ya satu entertain di dunia malam, satu band kita kombinasi lagi lewat musik. Tapi kombinasi dengan untuk penyuluhan ini. Iya. Ternyata asik. Para peserta itu kadang waktu cuma 1 jam, mereka nggak sadar 2 jam ngikutin penyuluhan kita. Tapi kita juga harus pakai survei dulu. Kita ke sekolah, pernah ada jadwal ke Bali, ke Pulau Bali ya. Di sana pelajar sukanya lagu apa? Kita cek 1 minggu. SID kan, Superman is Dead. Kita pelajari dulu. Nah, kita di sekolah yang Islam kayak hari ini tadi ya, kita mempelajari tombak hati. Nah, kita memang harus supel mungkin.
biar enak untuk masukkan materi. Nah, bukan hanya nyanyi dong ya, materinya dimasukkan. Iya. Tapi hampir 50% entertain. Iya. Entertain masuk materi. Berarti dengan metode edutainment tadi Edukasi dan entertainment. berhasil ya. Berhasilnya, indikatornya pasca penyuluhan banyak ya japri ya. Japri. Ya. Sekedar tanya. Iya, terus Kita bagi nomor WA. WA channel kita ya, channelnya Mas Tatung apa Instagramnya apa Tatung? Tatung Catur. Bawah nanti ada ya. Nah, Instagramnya ya @dnrbnk. Enggak apa-apa Mas. Jadi kita open, BNK. kita terbuka sampai 24 jam. Iya. Jadi di Instagram kita, di inbox, di channel Facebook kita ada jalur pitu, dia di channel YouTube ya. Iya. Channel saya dan BNK juga. Itu kadang tiba-tiba pas kita penyuluhan kita upload, ada yang japri, Ada. Mas minta nomornya, kita ingin curhat. Oke. Tadi kita ikut penyuluhan tapi nggak berani bertanya. Nah itu berarti dikasih, itu orang tertarik. Tertarik ya. Berarti dapat dari penyuluhannya. Dan kita harus melayani. Oke, berarti nanti kalau di telepon, teman-teman mau bertanya sama Dana Boleh. 24 jam ya. kalau nggak berani WA lewat apa itu inbox Instagram boleh, DM boleh, atau di channel YouTube-nya Mas Tatung saya juga boleh. Oke, nanti buat teman-teman BPA nanti kita cantumkan nomor Boleh. WA-nya Mas Dana, Boleh. juga akun Tatung boleh. Instagramnya. Boleh Instagram juga. Nanti bisa bertanya-tanya lebih lanjut. Dan Kalau rahasia. Jadi Rahasia. kita tidak akan cerita. tidak akan tersebar kan ya. Iya. Karena itu hak kalian untuk kalau memang pernah nakal atau ketemu teman yang nakal, kalian itu mendapat perlindungan hukum untuk sembuh. Mantap. Nah ini perlu masyarakat tahu. Ada rehabilitasi. Bahkan pernah ada gratis ya. Pernah ada bantuan dari Kemensos. Kemensos untuk gratis loh. Ada kuota gratis untuk Pengguna Nah. yang pengen sembuh dan yang sembuh datang sendiri. datang sendiri atau diantar orang tua ya, Iya. atau diantar temennya, Iya. curhatkan ke kita, dan itu sudah kita praktekin. Bahkan nggak berani kita parani ke rumah. Wah, home visit loh ya. Iya, visit. Kita ambil, Dan kita antar. kita antar, gratis semua, nggak ada ganti bensin segala macam, nggak ada. Dan itu dilindungi undang-undang, dilindungi undang-undang bahwa mereka itu sama pemerintah harus dikasih rehabilitasi biar sembuh. Karena memang kewajiban Pasal pemerintah juga ya. Iya, betul. Tapi bagi mereka yang kena narkoba tapi tidak pengen merehabkan dirinya, menyatakan sembuh terus kena razia, ya jangan terus minta rehab, tetap proses hukum. Nah, karena ketangkep kok, ya kan? Kalau yang direhab tadi yang menyatakan dirinya pengen sembuh, baru mendewa teman atau keluarga, menyatakan ke siapa, ke polisi boleh, ke kita boleh, ke Badan Narkotika di Solo juga ada Badan Narkotika, IPWL itu institusi penerima wajib lapor boleh, rumah sakit boleh, itu Ya, rumah sakit jiwa. boleh datang gitu tampani rehab. Berarti untuk pengguna itu memang sistemnya direhab atau Itu ditahan? pengguna yang menyatakan dirinya Kalau pengen menyatakan sembuh, dirinya pengen sembuh itu rehab. rehab langsung gitu tanpa. Tapi kalau pengguna Tidak. ada operasi ketangkep ya harus diproses hukum. Iya. Hukum tidak bisa harus Pak saya cuma pengguna, nggak bisa kamu ketangkep kok, kamu nggak menyatakan dirinya. Tapi nggak tahu loh persidangan nanti hasilnya Iya. apa gitu ya. Nggak tahu. Nanti persidangannya apakah ditahan plus lanjut Atau rehab. direhab. Oke, saya melihat di sosmed-sosmednya Mas Ganar itu di IG dan di YouTube itu Iya. banyak sekali ketika penyuluhan itu pakai kostum ya Mas ya. Ada kostum Iron Man, wayang dan sebagainya. Iya. Banyak itu dapat ide itu dari mana? Itu juga proses lagi di saat tadi audien kita itu pengen sesuatu yang menarik dan akhirnya kita mendapatkan sebuah audien yang kita nggak nyana-nyana, anak kecil. Anak kecil ya. Jadi tergantung audiensnya juga. Nah, anak kecil PAUD. PAUD Bagaimana kita mau menjelaskan ke mereka coba? Ya kan? Nggak tertarik ya, apalagi temanya wah narkoba. Enggak, kalau anak kecil nggak narkoba, jauhi jajanan berbahaya. Oh, Kita ya. diminta untuk menyampaikan. Karena apa? Kita pakai belangkon, pakai musik, itu sudah efektif bagus. Efektif, ya. Tapi coba kita waktu itu kepikiran, coba sekali-sekali pakai kostum. Kostum yang Waktu kita pakai kostum luar biasa, mereka langsung ada. Kita datang aja, Ya, itu semakin- minta gendong Mas Tatung segala macam. Pusat. ya. Nah, kita datang aja mereka langsung minta gendong. Terus akhirnya kita kasih pesan-pesan yang menarik, yang bagus. Ternyata kesimpan. Simpen. Coba tahunnya ada indikatornya adalah besoknya ditanyain sama guru. Kemarin Gatot Kaca kesini ngapain ya? Oh, Gatot Kaca. Superman ngapain di sini? Dia bilang kalau dijemput orang nggak dikenal jangan mau. Kedua, kalau ada permen-permen Iya.
kalau ada permen-permen yang berbahaya, kalau ada jajanan yang berbahaya yang bikin muntah segala macam, jangan Atau bikin pusing jangan dimakan. Kalau ada jajanan yang mencurigakan, tanya dulu kepada guru. Duh, sampai hafal loh. Karena apa? Yang ngomong siapa? Iron Man yang ngomong. Bukan Mas Kanar. Dia anak kecil tuh ngapain kita dikenal ya kan? Dan dia anak kecil lebih nurut kepada idolanya. Gitu loh ya. Oke, Ya. bahas tentang narkoba. Sebenarnya menurut Mas Danar dan Mas Tatang sendiri, apa sih narkoba itu? Ya, saya ceritakan ya, nanti Mas Tatung di tahap dia kenanya segala macam ya. Iya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika, kalau bahasanya medis panjang, tapi nggak apa-apa kalau pelajar pengen tahu. Tapi ini tak garis bawahi. Narkotika bersifat depresan. Depresan itu membuat santai, menjebak manusia karena pengen santai. Depres itu santai. Santai berlebihan loh ya. Menekan depres, santai berlebihan, dan euforia kesenangan berlebihan. Orang terjebak dengan itu, pengen santai, akhirnya tergoda. Salah satunya adalah ganja. Ganja itu membuat slow, santai banget. Orang yang pakai ganja mungkin ngomongnya aja di geret-geret, ya gitu. Nah, itu membuat santai. Tapi ingat, santai ada lagi putol gitu ya. Itu masuk di putol, heroin masuk di narkotika. Santai yang berlebihan, akhirnya lama-lama otak dibikin santai berlebihan. Dia nggak tahu bahwa efek jangka panjangnya atau jangka pendek terdekat aja otak loading lah. Kan santai, ya kan santai itu kan ya kan loading itu kan nyantai. Ya kita punya HP, pengen cepet-cepet buka sesuatu, bukan cepet. Kalau nggak buka sesuatu nggak bisa cepet, browsing terus loading itu kan nyantai. Nyantai berlebihan, lama-kelamaan loading lama, akhirnya lemot, bisa-bisa idiot. Nah, orang-orang nggak dikasih tahu bahwa temennya ngasih tahu itu nggak mungkin ngomong ini akan bikin kamu idiot. Mesti yang disampaikan biar dia enaknya ya. Enaknya ini nyenengin banget, kamu nanti akan nyaman, kamu nggak usah mikir berat-berat pakai ini, mungkin gitu. Tapi dia nggak ngomong bahagia. Nah, bahagianya dapat pengalaman banget ya. Mas Tatung ini menurut itu santai yang bikin bahagia berlebihan. Waktu itu Mas Tatung nyedot ganja itu terus ketawa bisa sampai berjam-jam ya? Ya, saya ketawa bisa 2 jam. 2 jam ketawa. Nggak cukup ketawa ya? Nggak ada yang lucu, asal kita pengen ketawa, kita ketawa terus. Itu saat keadaan sadar atau bagaimana? Sadar. Nah, ya sadar nggak sadar sih sebenarnya. Nah, akhirnya ketawa berlebihan. Ketawa berlebihan terus-terusan, bagi dia bahagia, seneng, tapi orang lain melihat dia bosan nih kan? Iya. Nah, kayak ini orang gila buat menurut dirinya itu enak, tapi dia merasa nyantai, itu tadi yang dicari. Nah, sama temannya dicari, kasih nih, kamu nanti akan bahagia sebahagia-bahagianya, lepas euforia, kesenangan berlebihan. Rasanya seneng banget sampai jam-jam. Berjam-jam. Nah, itu kan sensasinya itu. Tapi besok-besoknya nggak pakai itu, dia nggak menemukan bahagia. Tapi otaknya juga diganggu, otaknya dibikin santai loading terus, akhirnya bisa kalau nggak mengkonsumsi lagi nggak bahagia berarti. Nggak menemukan rasa bahagia itu sulit ya. Yang bahagia seperti itu nggak ketemu. Kucing mati aja ditangisi. Jadi bukan bahagia aja, merasakan semuanya serba euforia, kesenangan berlebihan, perasaan berlebihan. Baperan, sedih banget. Karena dulu aku di sampingnya, kucingnya mati ditangisi, disekar segala macam ya kan. Nah, terus otak dibikin santai berlebihan, dia nggak tahu bakal lama-kelamaan bisa loading lama, lemot. Sebelum sampai lemot, Mas Tatung belum sampai mengalami masa ngomong aja agak cadel ya. Waktu sering-sering parah-parahnya ngomong apel aja atalep. Nah, seperti itu kan bisa bahaya. Kan orang nggak tahu. Orang taunya dia bikin kayak cadel, dia rasanya bahagia aja. Itu bahaya kan? Orang-orang mau dibikin pel. Kalau manfaat dari narkoba itu ada nggak sih, Mas? Manfaat positif? Oh iya, itu tadi baru narkotika loh. Belum yang psikotropika. Lawan santai adalah super. Para pelajar Al-Kautsar, lawan santai itu super. Bagi kalian yang digoda temenmu, dikasih sesuatu yang marake kamu betah melek, marake kamu super semangat belajar, stimulan. Artis, oknum artis banyak nggak banget. bisa tidur, nggak doyan makan, pokoknya kerja terus ya. Kerja terus. Adanya itu bisa kerja terus.
Kenapa banyak oknum loh ya, bukan artis sama artis, banyak oknum artis kena itu karena artis mungkin dikejar jam tayang, syuting nggak ada berhentinya mungkin loh ya, ada yang digoda, pakailah ini, kamu nanti betah sampai 2 kali putranya Bang Rumah sampai 2 kali kan, nah itu dia kan mungkin job nyanyinya terus-terusan digoda kuat, atau mungkin digoda di dunia malam pengen buat joget tanpa berhenti. Mas Tatung dulu dipakai untuk main, untuk kita perform di atas panggung. Dulu kan di dunia malam diskotik sama saya sampai malam-malam gitu. Ada request. Saya ada request lagu yang lumayan banyak dan besok malam harus kita bawakan. Kita terpaksa mau nggak mau kita lembur garap. Kalau Mas Dana enak, tinggal dulu kan masih pakai kertas. Kalau nggak hafal tinggal cari browsing. Kalau saya kan ngafalin nyari kuncinya. Sampai berhari-hari harus garap lagu itu terus biar nggak ngantuk, digoda temanku yang mandar. Kalau nggak konsumsi itu nggak kuat ya mungkin ya. Ya jadi orang normal kan mesti ada ngantuknya. Iya. Terus akhirnya dia jadi kuat main musik, ya digodanya dengan psikotropika, sabu. Makanya banyak oknum artis ketangkep karena sabu kan, karena mungkin untuk penguat stamina off the record. Tanpa itu bisa kok kuat, pakai jamu bisa. Tanpa itu manajemen dengan waktu istirahat. Syuting terus tapi pakai istirahat dong. Nah ini terjebak itu psikotropika. Yang terakhir bahan adiktif. Di luar narkotika psikotropika, masuknya bahan mencandu merusak otak. Salah satunya tadi yang jenengan sempat singgung, mushroom, jamur, letong sapi, dem-deman, cium, minuman keras, itu bahan adiktif. Tidak bikin idiot, tidak bikin apa itu? Oh ya, yang tadi efeknya otak dipaksa kerja terus kuat, akhirnya bisa dol. Yang sapi sarafnya kena gila. Di rumah sakit jiwa banyak sekali kenanya kebanyakan sabu ya. Gila karena sabu dan Inex itu juga masuk di. Jadi kontraknya kalau yang pelan tadi bikin santai idiot, yang super bikin kuat malah karena pakai gila. Yang baik ini tidak bikin idiot, tidak bikin gila, tapi membuat otak nggak kontrol, kayak mabuk, minuman keras dan jamur letong, makan jamur letong sapi, otaknya nggak kontrol. Dia bisa sakar PDW, jalan ujungnya belok malah lurus nabrak dan lain-lain. Bikin ketanduan. Oke, ini kan banyak seseorang itu yang paham sebenarnya konsumsi narkoba itu bahaya. Tapi kok masih mencobanya lagi? Udah kayak tadi ya, udah ketangkep kok masih menggunakan lagi, itu kenapa? Jadi ketergantungan. Jadi tidak ada sembuh total itu tidak. Orang yang sudah pernah narkoba itu tidak bisa sembuh total. Ini Mas Tato pulih dari ketergantungan, dia jernih, dites urin negatif. Tapi tidak bisa sembuh, maksudnya apa? Rasa di kepalanya kepengen itu suatu hari sugestinya tetap ada. Kalau ketemu temen dia gitu lagi. Berarti harus dikawal terus ya. Agama. Mas Tatung ini rajin di gereja, saya juga ikut sholawatan segala macam biar ketemu teman yang mengingatkan terus ke arah kebaikan. Saya nggak pakai narkoba, tapi dulu kan kejeblosan dunia malam, nggak balik ke situ lagi karena apa? Teman-teman saya sholawatan segala macam dikasih tahu itu nggak benar. Lah Tatung ngiringi ibadah di gereja, teman-temannya ngasih tahu. Teman-temannya yang lain yang seperti itu di dunia oknum keartisan tadi, dia ketemu lagi ya, digoda sangat bisa masalah lagi ya kan? Makanya harus dijauhkan. Kalau sudah sembuh, dekatkan ke agama, dekatkan lingkungan yang positif lah, bukan hanya agama. Positif ya. Karang Taruna gitu ya, dekatkan lingkungan komunitas-komunitas. Saya lihat di TV, lihat bong sabu rasa sugesti ada pasti. Tapi karena dia kumpulannya dengan, apalagi sudah punya keluarga, nah istrinya ngingetin. Tokoh hati tadi ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik ya. Orang baik lah. Anaknya ngingetin, ya kan, nyetop dia untuk nggak usah ngerokok lagi Pak. Nah itu. Nah itu yang susah, paling susah itu. Tapi anaknya saya belum bisa total rokok. Tapi anaknya ngingetin terus, bagusnya itu kan, untungnya. Oke, luar biasa sekali ya, sangat banyak sekali yang kita bahas untuk kali ini. Tapi sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, ini akan kita tampilkan video perjalanan dari Blangkon ya. Ini video motivasi dari dulunya itu di dunia yang kurang baik atau dunia buruk, dan sekarang
semakin baik atau masa depan yang lebih baik lagi ya teman-teman. Cerah. Siap. Oke, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita tampilkan video berikut ini. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa narkoba lagi. Setitik awan kecil di langit bersama mentari, walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati, di hati. Luar biasa sekali narasumber kita pada kali ini, selain edukasi juga entertainment juga. Oke, tadi video yang luar biasa tadi, video terkait perjalanan ketiga sahabat ya. Iya, ketiga sahabat. Yang masa lalunya ya begitulah, tapi sekarang nyambung dengan lagu ini tadi. Ya, alhamdulillah sekarang masih ada harapan ya untuk kembali menjadi orang baik. Pasti ya. ada Pasti harapan. ada harapan. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol asik lagi ya Mas ya. Mas Dana dan Mas Tatung. Oke, terkait narkoba. Boleh. Sebenarnya langkah-langkah penanganan bagi pecandu narkoba itu apa saja? Kemudian proses rehabilitasi yang sangat berpengaruh bagi mental pengguna itu gimana? Ya, nanti saya lanjut ke Mas Hilarius rehab ya. Iya. Jadi setelah kita penyuluhan, jadi kalau memang program kita itu berkesinambungan, penyuluhan itu selain mengajak orang yang belum kena jangan sampai kena, yang sudah kena, harapannya di antara peserta kita itu ternyata ada yang punya temen, ya bukan berharap ya, siapa tahu ada punya temen yang kena, atau dia sendiri yang kena pengen rehab, atau saudaranya pengen orang rehab. sekitarnya lah Pengen sembuh ya. Iya. Berarti setelah penyuluhan kita efektif, dia ternyata terbuka, konseling ke saya, ke kami. Nah setelah itu penanganannya bagaimana? Ya berarti kalau dia sudah konseling, jadi kita akan tahu separah apa. Nah baru nanti lanjut Mas Tatung ini akan mengarahkan kemana rehabilitasi. Nah Mas Tatung ceritakan Mas, setelah mungkin kita menemukan dulu ada curhatan, ini Mas Tatung ini sebenarnya butuh rehab apa enggak? Nah Mas Tatung, gimana ini? Progresnya? Lalu kita jemput atau datang sendiri juga bisa ke panti rehab. Lalu langkahnya pertama adalah asesmen. Sebelum asesmen ada tes urin. Tes urin, jadi di tes urin. Iya. Untuk menunjukkan positif atau enggaknya. Iya. Dan asesmen sejauh mana dan seberat apa, pemakaiannya apa, dan
itu bisa dinyatakan untuk rawat jalan atau rawat inap. Oh, berarti ada rawat jalan, ada rawat inap juga, ya, kayak pasien rumah sakit gitu ya? Maksudnya gimana? Rawat jalan itu bagaimana? Rawat inap itu untuk pasiennya bagaimana? Ya, kalau rawat jalan pasien yang istilahnya untuk pemakaiannya misalnya baru-baru saja, berarti belum parah. terlalu parah. Kecanduannya atau adiksi. Rawat jalan itu nanti Mas Tatung home visit. Ya, visit untuk konselingnya datang, kita mendatangi. Berarti nggak harus pengguna datang, tapi dari panjenengan yang sowan ke rumahnya. Datang ke sana. Bisa pengguna yang datang atau kita. Itu untuk rawat jalan ya Mas, itu kira-kira berapa lama butuh waktu? Kalau rawat jalan 3 bulan. 3 bulan Rata-rata ya? Rata-rata 3 bulan. kurang lebih 3 bulan. Insya Allah bisa pulih ya. Kalau yang rawat inap Mas, ini Kalau separah apa sih kok harus tolak ukurnya apa? Kok ini harus rawat inap gitu? Kalau ukurnya Ya tadi waktu asesmen. waktu asesmen tadi seberat apa dan separah apa? Separah apa ya? Nah, waktu asesmen kan ada ahlinya ya, ada Iya. psikologi, ada psikolognya, ada dokternya juga ngecek dia. Terus dia Selama berapa tahun dia sudah pakai durasi. Ya, durasinya. Untuk rawat inapnya berapa lama juga itu? Rawat inap, untuk rawat inap itu 6 bulan. Rata-rata. Satu semester. Wah, Satu semester itu rata-rata. 1 semester dan ada jangka waktu untuk tes urin lagi. Oke. Kalau Mas Tatung ini kan pernah ya pasti ya. Rawat inap atau rawat jalan nih Mas Tatung dulunya? Saya malah ini jadi staf di panti rehab. Oh malah jadi stafnya ya? Sembuhnya bagaimana? Oh, saya Sembuhnya itu. Ya karena ini apa? Karena rawat inap. Rawat inap ya, berarti sudah ini dong, sudah lama dan parah ya. Kok sampai rawat inap berarti ya? Iya, sudah parah banget. Sudah parah dulu ya. Dan Mas Danar itu menjadi saksi hidupnya. Iya. Saksi hidup. Saksi hidup. Saksi hidup dan kita bertemu kembali sudah keadaan sudah baik semua. Sudah alhamdulillah. Oke, sebenarnya bagaimana sih cara kita mengetahui entah itu keluarga, teman kita, sahabat kita atau orang di sekitar kita itu adalah pengguna narkoba? Cara kita mengetahui gimana? Nah gini, tapi memang kalau memastikan banget itu tes urin ya Mas. Tapi ciri-ciri kalau kita di pembelajaran kita bagaimanapun sebagai penyuluh juga mendapat diklat ya. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisik dulu. Fisik ya, jadi ciri-ciri fisik dilihat dari atas dulu. Atas itu tapi tidak semuanya sama seperti itu ya. Rambutnya acak-acakan karena mungkin dia pakai sabun nggak bisa kena air ya kan. Jadi kalau renang enggak dia ini sensitif sama air. Oh, sensitif maksudnya. Mungkin ya. Oh. Waktu ada artis yang kena itu kan pasti kalau ketangkep Acak-acakan. Terus kedua, keliling kelopak mata cekung dan hitam. Nah, mungkin kalau sering dugem gitu macam kalau keliling kelopak mata cekung dan hitam. Sering pakai kacamata terus. Nah, kalau siang pun malam kacamata hitam. Tapi belum tentu semuanya seperti itu ya. Ada orang kan kulitnya kering karena dehidrasi. Nah, dehidrasi terus, keliling kelopak mata cekung dan hitam. Terus matanya sering merah, tapi tidak semua yang mata merah langsung ditutup. Jangan. Iya, Siapa tahu belen ya. Siapa tahu belen. Nah, Belen. terus hidung itu bahkan pemakaian berat, hidung sekatnya bolong gitu ya. Makanya sering dianalogikan di film-film itu sering gitu kan. Nah, itu terus Itu pemakaian heroin sama kokain. nah itu heroin kokain yang lewat disedot di hidung, sekatnya itu bolong gitu kan, makanya deler terus gitu kan. Nah terus selanjutnya gigi, turun ke bawah ada gigi tadi ceritakan kan banyak yang ompong, mungkin pemakaian pelestasi di kremus itu ya. Pelestasi di kremus itu kan kimia sekali kan, copot satu persatu. Kayak Mas ini ya, Mas Tatung ya. Nah, ciri-cirinya. Tapi tidak semuanya yang Tidak ngomong semuanya. Boleh ya. Nah, ngomong dari kecil ya kan babah tua itu ya. Terus turun ke bawah perut. Ada yang tiba-tiba kurus ya kan. Tapi ada yang malah gemuk. Nah, karena efek dari
salah satunya tadi efek samping ganja. Efek sampingnya ya. Itu malah meningkatkan nafsu makan. Jadi tidak semua yang narkoba itu kurus. Yang kurus karena pemakaian mungkin sabu, dan ekstasi. Karena apa? Gerak terus tapi nggak makan. nggak doyan makan. Dia makan loh. Tapi kalau di masyarakat itu lebih pahamnya, oh kalau pengguna itu lebih kurus. Nah, makanya kan orang-orang belum tahu itu. Coba cek fisik kalau memang, loh kok dia memakai kok gemuk lah, kemungkinan makainya ganja karena Beda, efeknya ya. meningkatkan nafsu makan. Salah satu efeknya loh ya. Terus tapi jangan dipakai alasan kalau ponakan kita atau anak kecil kita nggak doyan makan dicekoki ganja, jangan ya. Cukup itu kok godong, jamu godong, kates. Nah itu kan bisa meningkatkan nafsu makan. Itu ini loh salah satu efek dari pemakaian ganja, memang meningkatkan bisa meningkatkan nafsu makan. Tapi efek samping liane kan bahaya. Terus tiba-tiba secara itu tadi fisik, terus secara ini psikologis diajak ngomong nyambung. Kalau gue namanya apa itu ya? Sabu ya? Sabu ekstasi itu ya? Sering dol, ganyeng gitu ya. Kadang nyambung, kadang enggak. Paranoid. Ketakutan berlebihan. Insecure. Isinya kalau dirasani. Saya ngajak Mas Tatung dulu satu dunia malam diskotik, pulang naik motor, Mas Tatung ngecek saya. Di jalan-jalan itu kalau pas dia lagi euforia pakai ganja, kesenangan berlebihan itu semua diluroi. Aneh mbah liwat ngendi Pakde, itu padahal ra kenal. Nah, itu efek samping loh ya. Tapi kalau pas dia pakai sabu rasa paranoidnya muncul, krungu ambulannya mikirnya neko-neko polisi. Padahal ambulan. Dia langsung mencolot nyebur kalen, wah motor gitu. Dikirain mau ditangkap. Padahal ambulan, padahal di jalan semua pemakai takutnya ya itu pasti. Sirine ambulan bayangannya, sirine polisi. Terus enak wong rasa-rasa ning wedangan makan di sana ada orang ngobrol-ngobrol di datangi darai misui darai lo ngerasani. Nah itu paranoid, ketakutan berlebihan dan kecurigaan berlebihan. Seperti itu. Tiba-tiba kalau di rumah deteksi orang tuanya menemukan dompetnya atau tempat nyimpan uangnya banyak yang hilang, curigain. Karena kalau sudah kecanduan berat, apapun dilakukan untuk membeli ya. Beli apa dijual bahkan sampai mencuri ya. Kamu dulu sampai gitar segala macam nggak bisa. Makanya orang kena narkoba itu tidak ada yang kaya. Karena apa namanya? Toleransi itu ya. Toleransinya itu apa? Toleransi untuk dosisnya selalu meningkat. Tambah. Akhirnya uang mau memakai setengah gram aja 1,2. Berarti kayak ketergantungan ya kalau nggak pakai. Dan pengennya rasanya ingin terus nikmatnya pada saat pertama pakai. Enaknya ini kurang. Pasti kurang terus. Dan sifatnya padahal zatnya itu kalau dipakai di tubuh sifatnya minta lebih sampai akhirnya dol overdosis mati. Nah ngeri kan, dari narkoba itu memang mengarahkan kalau kamu cinta sama diriku, katakan aku narkoba, maka kamu akan menikmati terus sampai mati. Nah ngeri kan, atau sampai gila. Kalau ini di masyarakat kita, khususnya Indonesia, yang paling sering digunakan itu, yang paling umum sekarang apa Mas? Paling banyak sekarang marak banget sabu. Dari pasien yang kita terima, kemarin habis semua sabu ya. Dan itu semua mudah ya didapatkan. Mudah ya, karena saking banyak kan, karena mudahnya itu aksesnya. Oke. Yang merebak itu ya. Entah bandar dari luar negeri atau pengecar itu istilahnya pengecar bandar-bandar kecil. Makanya banyak sekali. Saking mungkin banyak pasien segala macam, mungkin sekarang kita mau merajalela itu ya. Maka kita juga harus merajalela untuk pencegahannya. Yang belum tahu jangan sampai kalah sama para pengedar itu. Iya betul. Oke, dan Mas Danar ya, ini kan anggota PNK Sukoharjo nih. Nah, program yang telah dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba itu apa saja? Kemudian hambatan yang dialami Mas Danar ketika penyuluhan itu apa saja? Ya, saya di BNK dulu, namanya BNK sekarang P4GN, pencegahan penanggulangan peredaran gelap narkoba. Programnya kita tidak boleh sampai represif, cuma pencegahan dan rehabilitasi. Pencegahan ya penyuluhan keliling ya, terus rehabilitasi. Setelah penyuluhan kita dapat pasien, kita bantu untuk rehab. Kita belum punya rehab, makanya itu menjadi kekurangan kita. Kita harus ngirim ke mitra alam sahabat kita, panti rehab, ke BNN juga, atau ke rumah sakit jiwa. Nah,
Kenapa rumah sakit jiwa? Karena identik yang sabu itu kalau tidak berhenti lama-lama gila. Nah, itu juga apa? Kalau sampai ke masyarakat dia takut nanti sakitan. Nah, terus selanjutnya kita nggak boleh represif ya, karena belum menjadi BNN. Represif itu penangkapan. Nah, terus selanjutnya karena masa pandemi itu menjadi hambatan kita. Ini masa pandemi ini biasanya kita keliling ke sekolah-sekolahan, kita harus daring, Sekolah off ya. Nah, sekolah off daring. Memang sih nggak apa-apa pakai daring, tapi tidak kayaknya kurang asik kalau kita ketemu orangnya, ya kan? Gimana ya? Nah, mereka butuh. Nah, tapi nggak apa-apa, kita terpaksa karena masih pandemi. Semoga terlewati. Terus ini bukan hanya menurun, ternyata masa pandemi ini penyalahguna atau pasien meminta rehab kita itu malah meningkat. Meningkat. Tapi karena pandemi kita panti mitra atau yang menjadi rujukan kita tidak menerima inap. Nah, tidak bisa menerima inap. Takut Terpaksa rawat jalan. Nah, karena ya itu ya prokes ya, protokol kesehatan. Kalau seandainya rawat inap penuh segala macam kan nanti takutnya. Nah, itu jadi hambatan kami. Terus ini karena masa pandemi ya. Terus bahwasanya kesadaran masyarakat atau info pengetahuan masyarakat tentang bahwasanya rehab itu dilindungi undang-undang masih kurang. Jadi kita pun itu bukan halangan, itu menjadi tantangan bagi kami. Kita sampaikan, termasuk hari ini tuh kita sampaikan fokusnya. Ayo, karena kita tahu kita ada by data bahwa yang kena sebenarnya itu banyak. Ayo, kemarin lewat podcast Al-Kautsar ini, ayo sadar nggak apa-apa kok. Kalau kamu sudah kena dan pengen sembuh, oke, mendekatlah. Yang belum tahu takut. Yang belum tahu info ini, yang kena narkoba pengen sembuh, isinya cuma aku nanti kecekel. Nah, setelah ini ada Kautsar ini disampaikan, tolong sampaikan bagi yang kena, tolong mendekatlah ke segera sembuh. Masih Tuhan itu memberi kesempatan kedua, Pak. Kesempatan kedua terlampaui kena lagi, ada kesempatan ketiga. Penting sembuh, gitu ya. Kalau siswa-siswi kita itu kan sering kecanduan game, kecanduan internet. Apakah kecanduan seperti itu sama seperti kecanduan narkoba, Mas? Nah, itu sistem yang di otak yang memakai sistem seperti yang dipakai narkoba. Jadi apa sesuatu kenikmatan yang membuat dia pengen terus, walaupun bukan sesuatu zat ya, tapi sistem di sensor saraf yang membuat sekali klik. Narkoba pun juga klik nyamannya, maka harus pakai narkoba. Kalau game segala macam klik nyamannya dia otak pengen main itu terus, berarti harus ngisi pulsa, berarti harus nyalain HP terus, dan akhirnya efeknya ke mata kena, otak juga terganggu. Ada yang main game online kelamaan terus akhirnya sampai lupa makan ya kan, ada yang kesehatan terganggu ya. Nah, ya tetap sesuatu yang mencandu itu berbahaya. Dan jadi temperamen. Temperamen sering marah gitu ya. Remaja itu kan masa-masa pemberontakan, Mas. Dan juga semakin dilarang biasanya semakin penasaran. Nah, bagaimana cara meyakinkan generasi muda bahwa narkoba itu memang berbahaya jika kita disalahgunakan? Salah satu tadi perbanyak kalau di anak-anak muda tampilkan video-video yang menampilkan memang efek samping dari narkoba. Nah, terus bagaimana caranya kita dekati anak muda dengan cara muda? Kita punya program namanya Perjuangan Pemuda Semesta, dari, oleh, dan untuk pemuda dengan cara pemuda. Ya kan? Apa itu programnya? Dari, oleh, dan untuk pemuda. Jadi penyuluhan untuk pemuda, pendekatan diri kepada pemuda, tapi dengan cara muda. Jadi musik dengan cara muda, dengan cop-cop lucu segala macam, cari-cari apa yang anak muda biar tertarik dulu, baru kita masukin pesan-pesan kepada mereka. Jadi biar dia pun ikut seneng mendengarkan penyuluhan dengan seneng. Nah gitu. Itu cara yang biar pengen kita loh ya, usaha kita, ikhtiar kita. Karena anak muda dinamis, karena kita pernah ngalami muda, jadi kayak gitu. Soal yang dikakuk-kakuk ke jual itu tidak dengan hati. Apalagi masa muda jenengan kan beda dengan zaman sekarang banyak lagi godaannya kan gitu. Makanya kita harus ikutin Instagram segala macam, kita harus update juga kita. Dari, oleh, dan untuk pemuda dengan cara muda. Oke. Jika melihat aktivitas mencurigakan seseorang yang menjurus pada narkoba di sekitar kita ya, yang harus pertama kita lakukan apa? Apakah lapor ke PNK atau lapor ke polisi atau gimana? Kalau sahabat terdekat kita, keluarga dekat kita, ya kan, ada kalanya mereka itu pengen menyatakan atau menceritakan masalah mereka kepada kita. Kesempatan kita masuk di situ. Tapi kalau nggak pelan-pelan, kalau memang ada kesempatan, kasih pelan-pelan bentar. Contohnya, kamu terus pitmu ngantar botol segala macam. Tapi kalau dia lagi kecanduan, ojo ngilik wong mendem pas mendem.
Jangan pas mabuk, ya kan ngilek ke wong mendem pas Sia-sia. dhuwur boleh ning ngamuk. Ngamuk. Ya kan, ngamuk segala macam ora iso mlebu no. Saat dia lagi nyeng itu selesai dari berhenti mabuk segala macam atau makan narkoba, dia lagi tenang, lagi nyantai pengen ngobrol berdua, cerita ternyata habis ini mbak aku tukunan lah. Berarti GTR mau gitu kan. Iya. Itu kesempatan masuk. Terus baru dimasukin itu tadi dirangkul, tenang gue cerita orang tenang. Kita ajak lah kita boleh jangan dihakimi dasar gue mulai sekarang gue duduk koncoku wis benar gue aduh dia malah lari. Justru malah jangan dijauhi ya. Iya, Kita rangkul. pelan-pelan tapi pakai cara ya. Ojo ngelik wong mendem yang pas mendem gitu ya. Menunggu waktunya seperti itu. Tapi kalau itu memang di sekitarmu ada yang transaksi di pojok kuburan atau di tempat teman-teman peteng-petengan, itu mengkotori kampungmu, orang luar transaksi di situ, laporkan polisi. Laporkan langsung. Ya kan? Nanti dia udah orang luar ketangkep di situ, yang kena kampungnya. Ya kan? Enggak, maksudnya dia orang luar di situ transaksi, yang kena warga sekitar. Iya. Tapi kalau dia orang luar di situ mencurigakan dan ternyata pengen merusak kampung kita, laporkan teman. Oke. Gak apa-apa, dijaga kok, laporannya dirahasiakan biar ketangkep. Nah gitu ya, beda ya. Tapi kalau sahabat pengen sembuh, menyatakan dirinya, ada kesempatan kedua buat kamu. Gitu. Oke, terakhir nih Mas Dana Ya. dan Mas Tatung, pesan untuk siswa-siswi Al-Kausar dengan tema generasi emas tanpa narkoba. Monggo dari Mas Danar dulu atau Mas Tatung dulu? Monggo. Mas Tatung monggo. Ya, apabila belum istilahnya belum pernah mengenal, jangan sampai mengenal. Pasti kalau Jangan pernah mencoba ya. jangan pernah mencoba, sekali mencoba pasti bablas. Canduan. Ya, betul. Makanya jangan pernah sekali-sekali mencoba. Bagi yang sudah kena, sudah Ya, pernah untuk yang sudah kena, sediakan diri untuk lapor ke IPWL atau instansi-instansi terkait tentang tentang rehabilitasi. Oke. Tuh, terima kasih Mas Tatung. Selanjutnya Iya. Mas Danar ada pesan dan ya. untuk siswa Al-Kausar? Ya, siswa Al-Kausar, kalian sangat eman-eman sekali usia kalian. Narkoba ini bukan buat main-main ya. Kalian stop untuk mencoba, kalian isi waktu dengan prestasi saja. Ya. Prestasi lebih membuat kalian kecanduan. Yaitu kecanduan apa? Kecanduan membahagiakan orang tua. Ya, jangan kecanduan narkoba, tapi kecanduan pengen setiap hari prestasi membagikan orang tua dan sekolahan, bangsa dan negara. Itu lebih asik dan lebih membawa manfaat buat kalian daripada kecanduan narkoba, mending kecanduan prestasi. Oke, baik itu tadi. Terima kasih Mas Danar dan juga Mas Tatung atas kehadirannya di sini berbagi ilmu dengan sobat-sobat DBA semuanya. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan tema dan narasumber yang luar biasa. Sebelum saya tutup, seperti biasa ada quote untuk sobat semuanya. Narkoba bukanlah solusi masalah, tetapi justru menambah masalah. Betul ya. Oke, apa gunanya mencoba sesuatu yang jelas-jelas sudah kita ketahui dampak buruknya? Jadilah generasi emas yang mampu menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Salah satunya dengan tidak menyalahgunakan narkoba. Jangan buang-buang waktu untuk menjerumuskan diri ke dalam lubang perkara yang tidak perlu. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Demikianlah DBA edisi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da 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 di da 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 da. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yuk teman-teman muslim. Yang kedua teman-teman muslim, perbanyaklah berpuasa. Yang ketiga zikir malam perpanjanglah. Yang keempat berkumpullah dengan orang soleh. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani
Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Jawanya, tombo ati iku 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Tajud kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat buku weteng ingkang luwih poso. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah jembatani. Mugi-mugi Allah Ta'ala mencukupi. Ya, perbanyak ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan, Betul. maka kalian akan terselamatkan. Apapun agama kalian pasti mengajarkan untuk menghindari narkoba dan minuman keras. Islam ada, di Katolik juga ada larangan untuk mabuk-mabukan dan narkoba. Ya. Di Kristen juga ada, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya stop narkoba. Bagi kalian pelajar untuk menuju masa depan cerah, dekatkan diri kepada Tuhan.